Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kelas kita dengan membaca lafaz tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh Bismillah. li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Baik, kita melanjutkan setelah sebelumnya kita mempelajari tentang shorof ya, melalui pendekatan makna ya di keluarga besar khususnya. Nah, di sini di kesempatan 2-3 pertemuan ke depan ya, kita akan membahas kembali tentang nahwu ya, kembali sedikit sebagai persiapan nanti masuk ke unit keempat. Nah, nanti yang fokus akan kita bahas yang pertama nanti tentang jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah dan nanti jumlah fi'liyah ya. Nah, apa itu jumlah ismiyah? Tapi sebelum masuk ke jumlah ismiyah, perlu kita tahu ada 5 fragmen yang sudah kita pelajari di unit ke-1 ya. Nah, ada fragmen mudhof, mudhof ilaih ya, atau fragmen idhofah. Fragmen idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih ya. Kemudian fragmen jar majrur ya. Komponennya adalah huruf jar dan juga majrur. Dan fragmen harf nasab wa ismuha. Fragmennya harf nasab dengan ismuhanya. Kemudian fragmen mausuf wa sifah ya, 4 propertinya sama. Status bilangan gender tipenya sama, yang satu sebagai mausuf, yang satu sebagai sifat. Kemudian isyarah wa musyarun ilaih. Fragmen yang terdiri dari kata tunjuk diikuti dengan musyarun ilaih ya, ada alif lam. Ini fragmen ya yang sudah kita pelajari unit 1, tapi kita tidak bahas fragmen. Jadi yang kita bahas ya adalah mengenai kalimatnya. Kalau fragmen itu kan kumpulan dari kata-kata ya, tapi dia belum membentuk sebagai kalimat ya. Misalkan rumah besar ini, nah itu masih fragmen gitu ya. Rumah besar ya, ini, nah itu belum membentuk kalimat. Nah, tapi yang akan kita singgung di kesempatan kali ini adalah tentang kalimat. Di unit ke-1 ya, kita sudah menyinggung sedikit ya tentang kalimat, yakni ada kata adalahnya gitu ya, mencari kata adalah. Itu baru kalimat bentuk kalimat sederhana. Nah, ini kita coba perdalam sedikit ya. Jadi jumlah kalimat itu bisa terdiri dari 2 ya. Pertama, jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah atau kalimat yang tersusun dari isem ya. Komponen utamanya adalah isem. Jadi ada jumlah namanya jumlah ismiyah ya, komponen utamanya adalah isem. Sedangkan yang kedua adalah jumlah fi'liyah yang mana komponen utamanya adalah fi'il. Isem yang pertama, yang kedua fi'il yang disebut dengan ismiyah dan fi'liyah jumlahnya. Nah, apa itu yang akan kita bahas? Pertama tentang jumlah ismiyah terlebih dahulu. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah komponen utamanya adalah ism. Nah, ada 3 komponen penyusun dari jumlah ismiyah. Yang pertama ada mubtada, yang kedua ada khobar, yang ketiga ada muta'alik bil khobar. Ya. Mubtada, khobar, muta'alik bil khobar. Mubtada kita singkat menjadi M, ya, khobar menjadi K, kemudian muta'alik bil khobar disingkat dengan MBK. Mubtada, khobar, muta'alik bil khobar ya. Mubtada, khobar, muta'alik bil khobar. Mubtada, khobar, muta'alik bil khobar. Jadi ada 3 komponen, M, K, MBK. Ya. M itu mubtada, K itu khobar, MBK itu muta'alik bil khobar. Nah, kita bahas satu persatu dari mubtada. Apa itu mubtada? Ya, nah, mubtada adalah susunan ya,
kata atau susunan kalimat yang secara ciri dia akan menimbulkan rasa penasaran. Ya. Misalkan rumah. Nah, kenapa rumah gitu ya? Termasuk misalkan rumah besar. Nah itu masih sebuah menimbul pertanyaan, kenapa, ada apa gitu ya. Nah, misal kalau dijelaskan rumah besar ini mahal gitu ya. Nah, mahalnya itu nanti sebagai penjelasnya. Tapi kalau cuma dijelaskan rumah besar ini ya, orang masih penasaran ada apa dengan kondisinya begitu ya. Nah, atau masjid ini, oh ya, baik, siap. Nah, masjid ini, nah itu masih menimbulkan rasa penasaran. Katanya mengandung rasa penasaran. Biasanya mubtada ini terletaknya di awal kalimat ya, atau di awal katanya. Jadi secara ciri dia akan menimbulkan rasa penasaran. Yang kedua ya, selalu ada pada jumlah ismiyah. Jadi mubtada ini hanya ada di dalam jumlah ismiyah. Ya. Artinya ya komponennya adalah ism ya, bukan fiil. Ya, namanya mubtada itu pasti ism. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya ada berbagai macam bentuk. Yang pertama, kalau ada ism yang rofa terletak di bagian awal ya, di awal, maka dia ism rofa yang awal ini disebut dengan mubtada. Misalkan ya, eh, baitu baitu kabirun gitu ya. Rumah atau al baitu kabirun ya. Al baitu di sini kan cirinya rofa. Nah, rofanya terletak di awal, maka kata al baitu ini adalah mubtadanya. Rumah ini atau rumah itu adalah besar. Jadi kata yang rofa yang paling awal gitu ya, maka dia berupa mubtada. Atau bisa juga ya, tidak harus bentuknya kata begini ya. Misalkan ya disebut huwa jadi dunia. Huwa masih ingat ya, kalau domir asli ya, huwa humahum hiya humahuna anta antuma antum anti antuma antuna, semuanya dihukumi berstatus rofa. Kalau domir tempel baru nanti bisa nasab atau jar. Tapi kalau huwa sampai nahnu itu semua berstatus rofa. Nah, maka huwa di sini sudah menjadi ism rofa yang pertama. Nah, maka dia sebagai mubtada huwanya. Oke. Ciri pertama dia ism rofa. Ciri kedua ya, ada fragmen harf nasab wa ismu. Ada fragmen harf nasab wa ismu. Jadi yang kategorinya masuk kepada mubtada adalah fragmen harf nasab wa ismuha. Artinya apa? Artinya ismuhanya juga ikut. Misalkan ya, kata innallaha. Ada kata inna. Ini harf nasab. Ismuhanya mana? Allah. Karena menjadi ismuhanya cirinya adalah nasab. Nah, maka fragmen harf nasab wa ismuha ini, ya, innallaha ini menjadi satu paket menjadi mubtada. Nah, gimana kalau ismuhanya terpisah? Misalkan ada kata inna, ada terpisah dengan kata innalaka misalkan ya. Innalaka apa? Misalkan ada ism yang dia berstatus nasab. Nah, maka isme dia harus bergandengan dengan ismuhanya. Nah, jadi terlewati ya. Kata yang lainnya terlewati dan inna dengan ismuhanya itu harus menjadi mubtada. Nah, meskipun terpisah terlewati ya, karena kaidah kalau harf nasab itu kan boleh dipisah ya. Beda sama harf jar. Harf jar harus bergandengan. Tapi kalau harf nasab ya boleh terpisah. Nah, ismuhanya itu mau terletak bersebelahan atau berjauhan tetap masuk bagian dari mubtada. Jadi pertama cirinya bisa ism rofa pertama.
Yang kedua, bisa berupa harf nasab wa ism. Salah satunya ya, tidak harus keduanya. Bisa isim rafa pertama atau bisa harf nasab wa ism. Ini bentuk standar dari mubtada ya. Kita masih dasar ya tentang mubtada, nanti ada tingkat lanjutnya mengenai mubtada. Tapi ini sudah mewakili banyak contoh kasus di Al-Quran ya. Mengenai mubtada, cirinya adalah isim rafa pertama atau bisa berupa harf nasab wa ism. Oke. Nah, contohnya di sini ya. Ada kata wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Maka kita harus mendeteksi pertama apakah siapakah isim rafa yang pertama, atau kalau tidak ada isim rafa pertama, apakah ada harf nasab wa ism pertama ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah, di sini ada Allahu. Wah, ini kan kata sambung ya. Kalau kata sambung itu seringnya tidak dianggap atau tidak memiliki kedudukan apa-apa. Atau atof ya, hanya sekedar kata sambung begitu ya. Yang dimaksudkan di sini isam yang pertama setelah kata sambung begitu ya. Atau biasanya juga kalau nggak ada kata sambung di awal gitu ya. Nah, di sini wallah berharokat dhammah ya, yang notabene adalah rofa. Nah, maka rofa pertama ini disebut dengan mubtada. Maka kata Allah di sini adalah mubtada. Allah adalah mubtada. Bikulli syai'in alim apa? Nanti kita jelaskan di bagian akhir ya. Tapi di sini kita baru mencari mubtada. Kemudian hadza sihrun mubin ya. Hadza sihrun mubin. Nah, ada kata hadza, ada kata sihrun. Yang mana yang rofaknya gitu ya. Kalau kita melihat sekilas mungkin sihrun ya. Sihrun itu sebagai rofak. Tetapi kita ingat ya di materi-materi awal terdahulu ya, kata tunjuk ya atau isim isyarah dari kata hadza ini statusnya bisa tiga, bisa rofa, bisa nasab, bisa jar, semuanya sama. Rofaknya hadza, nasabnya hadza, jarnya juga hadza. Maka dalam hal ini karena dia di awal maka dia berkedudukan sebagai rofa. Maka mubtadanya bukan sihrun melainkan hadza. Hadza sebagai mubtadanya karena dia yang paling awal. Kemudian innal insana lafi khusr. Nah, di awal tidak ada rofa ya, tidak ada ciri rofa. Tetapi di awal di sini ada kata innal insana yang merupakan harfun nasab, ada harf nasab. Inna. Ismuhanya mana? Ada kata insana sebagai ismuha. Maka innal insana satu paket ini menjadi mubtada. Jadi bisa pilih salah satu ya, tidak harus bisa beropak terus ya, tapi bisa harf nasab wa ismuha. Oke. Kemudian contoh selanjutnya, innamal ilmu indallah. Innamal ilmu indallah. Nah, di sini ada kata innama, inna dengan ma. Ingat ya dulu ya, ada perbedaan. Yang manakah yang masuk? Apakah innama dengan inna ma ini sesuatu yang sama? Ini beda ya. Kalau innama dia bukan harf nasab wa ismuha. Innama kalau yang ma-nya bergabung dengan fitnanya itu bukan harf nasab wa ismuha. Nah, tetapi kalau innama begini yang dipisah, ini baru harf nasab wa ismuha. Maka kedudukan yang di awal ini bukanlah harf nasab wa ismuha. Jadi akan disinggung ya ini apa namanya? Ada bentuk khususnya ya. Innama itu penjelasan khususnya nanti di selanjutnya. Nah, maka kalau tidak ada harf nasab wa ismuha berarti rofa ya. Nah, rofanya apa? Rofaknya adalah kata ilmu. Nah, ilmu di sini rofak pertama ya. Maka sebagai mubtada. Kemudian selanjutnya falahul asmaul husna. Falahul asmaul husna. Di kata yang pertama atau di awal ini ada kata fa dengan lahu. Fa ini kata sambung, lahu ini merupakan harf jar atau jar majrur. Apakah ada rofaknya? Tidak ada. Karena la itu ya harf jar punya menjadi
majrur ya, harokatnya menjadi jar. Apakah harf nasab? Bukan, jelas. Karena dia adalah harf jar atau jar majrur. Maka pindah ke sebelahnya. Di sebelahnya ada kata asma'u. Cirinya rofa. Maka asma'u ini sebagai mubtada. Di awalnya tidak ada harf nasab ya, wa ismuha, ataupun tidak ada ism yang rofa. Nah, maka pindah ke sebelahnya. Ada kata asma'u. Asma'u ya sebagai rofa pertama. Maksudnya pertama itu tidak ada yang mendahulinya ya, meskipun urutannya kedua, ketiga, ya selama dia masih di urutan pertama kali dapat rofa, nah, maka dia dikategorikan sebagai mubtada. Kemudian yang terakhir, inni zahibun ila robbi. Inni zahibun ila robbi. Nah, di sini ada kata zahibun. Ini jelas rofa. Tapi apakah ini mubtada? Nah, kita lihat dulu. Dilihat dulu kata sebelumnya. Apakah kata ini maksud mubtada? Yang jelas ini bukan rofa ya. Bukan termasuk rofa. Apakah dia harf nasab wa ismuha? Kita jabarkan. Ini ya, bentuk aslinya adalah inna dengan ni. Inna dengan ni. Nah, ini bentuk aslinya. Inna itu harf nasab. Ni ini merupakan ismuhanya. Kenapa? Kenapa ini ismuha? Karena ni itu kan kalau dalam domir tempel masih ingat ya. Nah, kalau ada huwa itu hu ya, huma itu huma atau hima, huwa itu hu atau hi, huma itu huma hima, kemudian hum atau him ya. Nanti antaka, antumakuma, antumkum, antike, antumakuma, antunakuna, ana, i untuk yang jarnya, ni untuk yang nasab. Nah, ni ini statusnya adalah nasab. Maka inna ini harf nasab, ni-nya ini ismuhanya ya. Jadi innani ya atau disingkat menjadi ini secara penulisannya merupakan fragmen harf nasab wa ismuha. Jadi yang mana yang masuk kepada mubtada yang didahulukan ya. Yang pertama kalian dapat adalah harf nasab ismuha, maka harf nasab wa ismuhanya lah sebagai mubtada atau kata ininya lah sebagai mubtada. Zahibunnya sebagai apa nanti kita jelaskan. Yang jelas zahibun itu rofa, tetapi ada yang mendahulinya. Mendahulinya adalah harf nasab wa ismuha, maka tidak berlaku. Jadi yang berlaku adalah harf nasab wa ismuhanya lebih awal. Kecuali kalau ininya bukan harf nasab wa ismuha dan bukan rofa. Nah, maka zahibunnya menjadi mubtada. Tapi karena menjadi ya ininya itu menjadi harf nasab wa ismuha ya sebagai mubtada di awal, nah, maka kata ininya lah didahulukan daripada zahibun. Oke, sampai di sini kira-kira untuk kata mubtada. Apakah ada pertanyaan mungkin dari Pak Andi atau Pak Ani? Yang menyimak pasif juga boleh, kalau ada boleh diketik kalau ada pertanyaan. Ada dari Pak Andi atau Pak Ani, ada yang kurang jelas mungkin? Ini Ustadz Oke. masih bicara mubtada ya. Masih Jadi mubtada. nanti iya mubtada. Nanti berarti di awal kita bisa menentukan mubtada, baru nanti khobarnya nanti baru mengikuti ya, atau Ya, gimana tuh ya? ini kita masih komponennya mubtada aja. Jadi Iya iya iya. kalau mubtada udah clear, nanti insya Allah khobarnya lebih jelas lagi nanti. Soalnya nanti konsep mubtada ini akan sangat diperlukan ya. Dan yang wajib ada gitu ya, kalau dalam jumlah ismiyah itu adalah mubtada. Ya, dikatakan jumlah ismiyah kalau ada mubtadanya. Kalau nggak ada khobar atau mutalibil khobar nggak apa-apa. Tapi kalau mubtada wajib ada kalau dia kategorinya jumlah ismiyah. Baik Ustadz. Ya. Pak Ani ada? Memastikan aja. Jadi kalau ada yang tadi, Pak Ustadz, rofa pertama dan apa Nasab. nasab wa ismuha itu Ya. kalau dua-duanya ada, yang pertama ya. Jadi yang Ya. pertama itu yang dikatakan mutada itu. Walaupun walaupun dua nanti ya, ada dua baik itu harf nasab maupun
apa eh, Rofa. rofa pertama. Ya, betul. Misalkan ada rofa yang kedua ya, tapi di awalnya ada rofa juga yang pertama. Atau di awalnya juga ada harf nasab ismuha. Yang mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah yang salah satu dari antara dua ini, yang ada di depan, yang paling depan. Yang paling depan itu bisa harf nasab ismuha atau bisa rofa bentuknya. Tapi kalau ada rofa kedua, ini bukan sebagai mubtada. Gitu. Syukron Pak Ustadz. Ya, baikku. Nah, ini kita sebutkan aja secara lisan ya. Menentukan mubtada'nya mana. Misalkan ya, kaumun tawun ya. Kaumun tawun. Nah, di sini ada kata kaumun ya. Terlihat jelas sebagai rofa ya. Tapi kita lihat ini apakah rofa atau bukan. Nah, ingat ya pembelajaran awal dulu ya domir asli ya. Huwa huma hum ya huma huna sampai ana nahnu itu semua berstatus rofa. Nah, di sini yang pertama kali dapat adalah ya. Mubtada'nya adalah ya mubtada'nya. Oke, clear ya. Kita coba satu persatu silakan dari Pak Andi ya. Nomor 2 dan nomor 3 kira-kira mubtada'nya yang mana? Ka'annahum Oke. jaradun muntashir. Ya. Ka'annahum jurudum muntashirun. Jarodum muntashirun. Jaradun. Jaradun muntashir. Ini untuk mubtadanya ka'annahum. Betul. Ka'annahum. Karena ini masuk apa ini? Ka'annahum. Harf nasab. Ya, ingat ya harf nasab inna anna ka'anna. Nah, ini ada ka'anna dengan hum. Nah, ka'anna Ya. harf nasab humnya ismuhanya. Oke. Ya. Terus lanjut nomor 3 Pak Andi satu lagi. Eh, ini anna. Mubtadanya anna. Hanya Ana apa ada temannya? An- Anna ghadaballahi. Betul. Ana Ya. Ghadaballahi. betul. Nah, ini kenapa sampai sini? Pertama, Ana ini harf nasab. Nasab. Ya. Ismuhanya adalah godaba. Jadi Ghadaba. di sini. Cuman Ya. godaba dengan Allah ini satu ikatan lagi. Ya, sebagai ikatan idofa. Iya. Rangkaian. Jadi dia keikat gitu ya. Iya. Iya. Godaba Allah ini Anna dengan godaba Allah baru sebagai mubtada. Jadi bukan Anna Mubtada. godaba saja, tapi Anna godaba Allah. Ghadaballahi. Ya. Ya, Baik. seperti itu. Lanjut Pak Ani. Ada nadhirum min nuzuril ula. Yang mana kira-kira mubtadanya? Hada rofa pertama ya. Betul. Kalau nomor 5 Pak. Wadarul akhiratu khair. Hmm. Nomor 5 wadarul akhiratu khair. Wadarul akhirah. Dan al al-hiratu. Akhiratu ini kalau darunya itu Oh, rofa atau harf nasab iya. ismu bukan? Darunya rofa, Darunya rofa pertama ya. betul. Darunya rofa pertama. Jadi mubtada'nya yang mana? Darul. Mubtada'nya nanti sampai akhiratu. Nah, Oh, kenapa sampai darul. darul akhiratu? Nah, benar. Kenapa sampai akhiratu Pak ini kira-kira? Ada ikatan apa dia kok bisa sampai sana?
Nah, ikatan itu biasanya kaitannya sama fragmen. Fragmen apa kira-kira ini? Daru akhiratu. Lalu Kalau idofa jelas bukan ya. Kalau jar majrur juga bukan. Harf nasab bukan. Nah, kemungkinannya mausuf wasif. masuk pas ya. Ya, ini Masuk pasti Pak. betul. Ini mausufnya, ini sif. Jadi selama ada rangkaian yang mengikatnya, maka dirangkaikan juga. Nah, tapi ciri utamanya dari daru ini. Ciri rofaknya itu, atau ciri mubtada'nya itu dari kata dar. Nah, kalau kita jabarkan ya, daru itu rofa satu perempuan spesifik karena pakai alif lam. Al-akhiratu itu juga rofa satu perempuan spesifik. Kenapa kok dar itu spesifik? Dar itu masuk harap setso ya. Harap setso dia sebagai perempuan dianggapnya. Nah, kalau ini akhiratu ciri perempuannya pakai tak marbuto. Kalau di sini dar dianggap perempuan karena harap setso. Jadi dia sama ya. Darul akhirat ya. Darul akhirat itu rumah akhirat ya. Rumah kita di akhirat nanti adalah khair ya, lebih baik. Nah, jadi mubtada'nya itu bukan rumah saja tapi rumah akhirat ya. Rumah akhirat ya. Itu adalah lebih baik. Oke, jadi mubtada'nya wadarul akhirat. Kalau uanya ini kata sambung aja ya, nggak harus diartikan apa-apa. Harus boleh ikut, boleh enggak ya. Oke, lanjut Pak Andi, nomor 6 dan nomor 7. Innal zalimina fi azabim muqim. Adanya innal zalimin Ya, ya, mubtada'nya innal zalimina. innal zalimin. Inna dengan az-zalimina ya. Oh, Az-zalimina bentuk jamak. Zalimuna, zalimina, zalimina. Oke, ini mubtada. Lanjut yang bawahnya Pak Andi sebagai yang bawahnya zalika. ya zalika. Zalika ini kan ruang Zalika. saya. Rofa, nasab dan dia di awal ya sebagai rofa. Oke, baik. Lanjut Pak Ani. Fihim uswatun hasanah. Uswatun. Ya, betul. Hanya uswatun apa dengan ada kaitannya uswatun dengan sana atau tidak ada Ya. ikatan? Apa? Ikatannya apa dia? Ini apa? Mausuf wasifah. Betul. Suatu Uswatun hasanah. Uswatun uswah, hasanatun. uswah atau mereka. Oke, satu lagi Pak. Ini sama ya. Ya, sama. Sama Pak Ustaz. Uswatun hasanah. Di akbar nomor 10-nya. Iya Pak Ustaz, kurang dengar tadi. Nomor 10. Kalau nomor 11, Nomor nomor berapa? nomor 10. 10. Nggak kelihatan ya, Ustaz. Bentar. Nah, Hmm, wala adzabul Wa, akhirati. uh, ah, ada abu. Gimana? Azabu. Ro, ro, rofa pertama. Betul. Hanya azabu atau ada gandengannya?
Hmm, Kalau dengan sebelahnya ada kaitannya nggak ya? Fragmen apa? Kalau ada, kalau nggak ada, berarti hanya azabu. nggak nggak ada Ustaz. Ini ada nih, kata azabu, ya. Ini aslinya bunyinya azabun. Nah, tapi menjadi azabu, kenapa? Kok dia jadi ringkas? Karena dia jadi, Itu apa mudhof betul, betul. Akhirati. Nah, jadi ilahi ya jar ya, dia mudhof ilahi. sebagai ciri mubtada, iya, karena ada rofahnya. Cuman dia masih terikat dengan sebelahnya sebagai fragmen mudhof, mudhof ilaih atau idhofah. Nah, jadi mubtada'nya adalah wal azabul akhirati, satu paket. Hmm. Gitu. Jadi, nah ini kaitannya kita belajar fragmen itu untuk menyambungkan di kalimat ya. Nah, kalimatnya itu masih satu rangkaian, itu berhentinya di mana? Nah, itu bisa kita ketahui dari fragmen. Oke, oke itu untuk Ya. dia hanya ada dua kemungkinan. Rofa pertama, ya rofa pertama nanti dijelaskan ya kalau ada rangkaian-rangkaian fragmennya, atau bisa juga harf nasab wa ismuha. Nah, kalau dalam pada jumlah ismiyah selalu terdapat kata adalah kalau mengartikannya ya, kan tadi. Wala azabul akhirati akbar ya. Azabnya akhirat adalah besar, atau balasannya akhirat besar. Lakum uswatun hasanah. Ini seperti yang dzalika amrullah ya. Yang demikian itu adalah petunjuk. Jadi adalah, meskipun dalam beberapa terjemahan tidak mesti ada ya, tetapi untuk menunjukkan ya kalimat itu sebagai kalimat atau bukan, biasanya disisipi kata adalah. Nah ini ya letaknya mubtada ya, letaknya setelah mubtada, dan juga ini apa? Oh ini sudah masuk khobar ya. Khobar ya. Jadi letaknya itu setelah mubtada dan sebelum mutalib bil khobar. Oh, kata adalah ini, mohon maaf salah salah mempersepsikan. Jadi kata adalah itu letaknya setelah mubtada dan sebelum mubtada, sebelum khobar atau mutalib bil khobar. Jadi di sini ya, tengah-tengah. Kalau mau mengartikan kata adalahnya setelah mubtada. Nah, dalam struktur jumlah ismiyah ya, khobar dan mutalib bil khobar itu tidak selalu ada, tetapi yang wajib ada adalah mubtada. Sehingga kemungkinan opsinya mubtada nanti akan temenan hanya dengan khobar ya. Nah, ini kemungkinan pertama bentuknya seperti ini. Kemungkinan kedua bentuknya mubtadanya ada, khobarnya nggak ada, adanya langsung mutalib bil khobar. Nah, atau kemungkinan terakhir semuanya ada. Ada mubtadanya, ada khobar atau mutalib bil khobar. Ini komponen kalau dia bentuknya ada kata adalah. Oke, itu mubtada. Kemudian khobar. Khobar sebagai penjelas dari mubtada. Seperti tadi saya sampaikan, misalkan ada kalimat rumah ini, itu sebagai mubtada karena tidak menjelaskan apa-apa gitu ya, atau menimbulkan penasaran. Tapi kalau dibilang sebutkan rumah ini besar, nah kata besarnya itu sudah memberikan informasi terhadap si rumah tadi ya, atau si mubtada tadi. Nah, maka informasi tentang mubtada tadi disebut dengan khobar ya, atau bahasa kita mungkin kabar ya, dikabarkan. Tidak selalu ada dalam jumlah ismiyah. Kalau tadi mubtada wajib ada dalam jumlah ismiyah, tapi kalau khobar tidak selalu ada. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Nah, ini bentuknya sekarang. Bentuknya ism rofa setelah mubtada. Ya, ism rofa setelah mubtada. Jadi kalau ada mubtada, nah, ism rofa, ya, misalkan tadi kata ada bentuk begini. Ada rofa begini ya. Yang di sini bentuknya rofa pertama. Yang di sini bentuknya harf nasab wa ismuha. Nah, ini kan disebut dengan mubtada tadi ya.
Kalau setelah mubtada ada ism yang rofa juga, nah maka ism yang rofa ini disebut dengan khobar. Nah, jadi bentuknya bisa ism rofa yang kedua, ya, yang kedua ini ya. Yang pertama ini yang kedua, atau juga dia yang bisa yang pertama, asalkan di depannya adalah harf nasab ism. Tapi simpelnya ya supaya tidak keliru maknanya ism rofa yang terletak setelah mubtada. Jadi kita harus tahu dulu mubtada itu apa, ya, yang mana. Nah, baru setelahnya bisa kita simpulkan kalau ada rofa lagi, maka dia termasuk khobar. Nah, ini bilangan dan gendernya sama dengan mubtada, ya. Nah, kemudian bentuk yang lainnya nanti ada foldering. Kantong ini nanti dibahas di unit kelima ya. Penjelasan lebih dalamnya tentang maksudnya ini nanti di unit kelima. Tapi untuk dasar ya kita mengetahui khobar itu bentuknya adalah ism rofa setelah. Nah, bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Misalkan Allahu akbar. Allah sebagai ism rofa pertama atau mubtada. Akbar ini ism rofa setelah mubtada. Atau innallaha. Innallaha ini harf nasab wa ismuha atau mubtada. Setelahnya ada rofa juga. Maka disebut dengan birun itu sebagai khobar. Nah, kita sekarang menentukan mubtada'nya mana dan khobarnya yang mana. Kalau ada ya, kalau ada khobarnya disebutkan, kalau nggak ada hanya mubtada'nya. Oke, silakan dari saya contohkan dulu ya. Misalkan qaumun tawun. Di sini sebagai mubtada, qaumun setelah rofa setelah mubtada maka dia sebagai khobar. Qaumun tawun. Qaumun tawun ini juga satu paket. Ingat ya, kaum itu disebut dengan dalam bentuk jamak itu disebut dengan istilah ism jamak ya. KKN, qaumun, qarnun, nas. Nah, qaumun di sini ism jamak. Maka dia 3 laki-laki dan juga statusnya rofa 3 laki-laki umum ya. Tawun juga sama. Rofa ya, akhiran una ya, tawuna ya. Maka 3 laki-laki umum. Jadi qaumun tawun ini satu paket sebagai khobar. Jadi mereka adalah kaum yang tawun ya, yang apa namanya mendurhakai. Oke. Nah itu contohnya. Jadi itu mubtada, qaumun tawun sebagai khobarnya. Oke, silakan Pak Andi nomor 2 dengan nomor 3. Ka'annahum yarodum muntasyirun. Untuk khobarnya adalah jarodun, Hanya jarodun? jarodun muntasyirun. Ya, ka'annahumnya mubtada, jarodun muntasyirun itu khobar. Nomor 3 Pak Andi. Nomor 3 harus rofa Pak Ustadz ya. Harus rofa. Rofa berarti alaiha. Alaiha rofa. Yang mana ya Ustadz ya? Nggak boleh. Ala ini apa nih? Apa ini? Alai. Al Ala dengan H. Ini fragmen apa nih? alaiha fragmen jar Iya, majrur. jar majrur. Otomatis Iya, dia statusnya adalah jar ya. jar Berarti ya. rofa. Nah, berarti nomor 3 tidak ada khobar. Oh, tidak ada. Khobar itu nggak pasti ada. Yang ada kan di Mub, sini kan mubtada'nya ada ya. Anna dengan nomor iya. ada. Khobarnya nggak ada. Oh, boleh gitu Ustadz ya. Boleh. Nanti kalau Mubtada tanpa khobar ya. iya mubtada tanpa ada khobar. Yang Hmm, wajib ada adalah mubtada'nya. iya, iya, iya. Oke. Tapi Lanjut. nanti kalau mengartikan Pak Ustadz Ini sesungguhnya murka ini Allah gitu. ini kan nggak lengkap ya. Ini kan dipotong Iya. ini. Nah, jadi Oh, iya.
Ini potongan ayat, jadi bisa jadi setelah ini anna ghadawallahi 'alaiha. Nah, setelah ini ada maksudnya apa gitu. Atau di Iya, sini iya. 'alaihanya ini. Nah, 'alaihanya ini sebagai Atas apa nanti mereka. kita jelaskan nanti. Nah, ini Iya, iya. ada bentuknya. Tapi Oke, yang bagus. jelas di nomor 3 ini tidak ada khabar. Oke. Oke, lanjut Pak Hani, nomor 4 dan nomor 5. Hadza nadhirum minan nuzuril ula. Eh, ada mubtada nadhirun khobarnya. Betul. Hadza mubtada nadhirun khabarnya ya. Ini adalah peringatan. Nadhir. Lanjut nomor 5 Pak Hani. Mubtadanya wadarul akhiratu Oke, kabarnya. khobarnya khairun. Oke, kabarnya khairun ya sebagai rofa setelah mubtada. Lanjut Pak Andi nomor 6. Nomor 6 mubtadanya tadi kan innadzalimina. Betul. Innadzalimina. Sedang khobarnya ini nggak ada ya Ustaz ya. Ini ada Nggak fi ada. dan jar. Ya. Betul. Ini tidak ada lagi. Iya. Kalau nomor 7, Yes. Dzalika amrullah. Dzalika amrullah, dzalika sebagai mubtada, amrullah ya. Ya, betul. Dzalika Amrullahnya sebagai khobar ya. betul. Amrullahi ya. Karena amru itu mubtadanya, tetapi dia masih satu ikatan dengan Allah ya sebagai Perintah fragmen Allah. idhofah. Nah, Idhofah ya. perintahnya Allah ya. Oke, Pak Hani nomor 8. Ya, nomor 8 ini tidak ada uswatun hasanatun ini mutadoh. Ya, mubtada aja tidak ada Mutad. khabar. Nomor 10 sama ya, nomor 9 sama bentuknya. Uh, ya, mubtadanya wala adzabul akhirah. Wala Uh, berarti akbaru yang mana nih? ya, Mubtada yang mana? mut, uh, mutadanya wala adzabul akhirati, Oke, mubtadanya. khobarnya akbaru. Oke, betul. Wala adzabul akhirati mubtada akbaru sebagai khabar penjelasnya. Oke, nah itu sudah 2 komponen. Bentar, saya izin ambil charger bentar. Nah, di bagian ketiga adalah muta'alliq bil khabar. Muta'alliq bil khabar. Nah, muta'alliq bil khabar ya, sama pesannya seperti khabar ya. Dia memberikan informasi atau penjelas tentang mubtada. Sama juga statusnya, dia tidak selalu ada di dalam jumlah ismiyah sebagaimana khabar, tetapi nanti yang membedakan khabar dan muta'alliq bil khabar adalah bentuknya. Nah, bentuknya dia bisa berupa jar majrur atau special mudhof. Ya, special mudhof tapi yang zorof ya. Zorof itu keterangan tempat bisa ya, keterangan waktu. Nah, jar majrur ya masih ingat ya, bi tawakala min fi'an hatta ala ila. Kalau ada fragmen jar majrur, maka fragmen jar majrur ini disebut dengan muta'alliq bil khabar. Begitu juga special mudhof ya. Nah, pokok tahta qabla ba'da, tetapi yang zorofnya ya. Zorof keterangan tempat dan atau keterangan waktu. Nah, itu kalau berdampingan dengan mudhof ilaih, maka dia masuk muta'alliq bil khabar. Letaknya juga boleh. Nanti kalau masalah letak ya defaultnya muta'alliq bil khabar itu letaknya setelah mubtada. Tetapi ada kasus-kasus khusus ya, muta'alliq bil khabar ini mendahului mubtada.
Contohnya yang tadi ya, di contoh kalimat tadi nih, nah ini, lakum uswatun hasanah, fihim uswatun hasanah, ini bentuk tidak umum ya, bentuk tidak umumnya. Kalau umumnya itu uswatun hasanatun lakum atau uswatun hasanatun fihim. Nah, mutalik bil khabar itu letaknya setelah mubtada biasanya. Nah, contohnya nih, dzalika fil ardi musrifun ya. Ada kata dzalika di sini sebagai mubtada ya. Kemudian fil ardi ya, ada kata jar, kemudian majrur, maka ini mutalik bil khabar. Nah, musrifun ini sebagai khabarnya. Jadi mutalik bil khabar ini ya, kalau komponen atau bentuk dasarnya mubtada, khabar, mutalik bil khabar. Tapi mutalik bil khabar ini sangat fleksibel. Dia bisa mendahului khabar, dia juga bisa mendahului mubtada. Nah, nanti kita jelaskan ketika masuk ke unit keempat nanti ya, penjelasan tentang maknanya apa bedanya. Tetapi yang jelas mutalik bil khabar bentuknya gitu ya, jar majrur atau special mudhaf yang zorot. Juga annal ma'a qismatum bainahum. Annal ma'a ini mubtada, qismatun sebagai khabar, bainahum. Ada kata baina dengan hum. Baina ini spesial mudhaf ya, spesial mudhaf yang kategorinya zorof baina, di antara keterangan. Bainahum di sini muta'alliq bil khabar. Jadi ada bentuknya ya, mubtada, muta'alliq bil khabar, khabar, mubtada, khabar, muta'alliq bil khabar. Semuanya bisa. Contoh tadi yang saya sebutkan ya, ada muta'alliq bil khabarnya dulu, itu mubtadanya. Tidak ada masalah ya, karena muta'alliq bil khabar bentuknya sangat berbeda dengan mubtada dan khabar. Kalau mubtada dan khabar, kalau khabar itu nggak mungkin di awal, nah, nggak boleh mendahului mubtada. Tapi kalau muta'alliq bil khabar karena bentuknya tidak menyelisihi, tidak sama ya seperti mubtada, jadi tidak ada masalah. Nanti bedanya tinggal maknanya aja. Tapi yang perlu kita pertegas adalah bentuknya. Bentuknya jar majrur, spesial mudhaf, dan juga mudhaf. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kira-kira ada atau tidak saja ya. Kaumun tawun. Nah, ini nggak ada ya. Kalau di sini ini mubtada, kaumun tawun, khabar. Berarti muta'alliq bil khabarnya. Kita langsung aja mungkin dari Pak Andi. Sebentar. Menentukan kalau ada, sebutkan. Kalau tidak ada, langsung sebutkan tidak ada. Nomor 2 dan nomor 3. Ka'annahum jaradun muntasyirun. Ada? Ini nggak ada Ustaz. Ada nomor 3. Nomor 3 alaiha jar Oke, majrur. betul. Betul. Jar majrur ini muta'alliq bil khabar 'alaiha ya. Lanjut. Nah, Pak Hani, nomor 4 dengan nomor 5. Hadza nadhiru minan nuzuril ula. Ada muta'alliq bil khabarnya. Min Apa? minan ada Pak, ada Ya. minan nudurin. Betul. Minan nuzuri itu sebagai muta'alliq bil khabar. Oke. Min itu harfun jar, ya, kemudian min nuzuri ini sebagai majrur. Nomor 5 ada Pak Ani? Tidak ada. Tidak ada. Nomor 6 Pak Andi silakan. Innal Nomor 6 untuk muta'alliq bil khabarnya ada di fi azabin. sampai situ. Fi Atau ada? azabin muqim. Ya, betul. Fi azabin mukimin. Karena azabin Hmm. mukimin masih terikat dengan fragmen mausuf wa sifat ya. Mausuf Azabin mukimin. wasifat. Nah, Hmm. ini masih terikat. Jadi fi azabin mukimin sebagai mutalib khabar. Nomor 7. Dzalika amrullah Hmm. ada Pak Andi? Nomor 7 tidak ada. Tidak ada. Lanjut Hmm. Pak Ani. Fihim 8 uswatun. ada fihim. Fihim. Fihim ya. 9 lakum. Ya. Nomor 10 Lakum. ada. Wah, aduh, nggak ada Pak. Ustaz. Ada ya. Oke, betul. Jadi
bentuk mutalib bil khabar tuh biasanya lebih sering ada yang mana? Lebih sering ada yang khabar dibandingkan mutalib bil khabar. Jarang, karena penjelasnya atau bentuknya dia biasanya berupa jar majrur atau juga special model. Ini kesimpulannya. Jadi komponen dari jumlah ismiyah terdiri dari 3 ya, mubtada, khobar, mutalib bil khobar. Nah, komponen umumnya ya. Nah, ketika kita mengartikan ya kata adalah dalam sebuah kalimat jumlah ismiyah itu terletaknya di antara mubtada atau di antara mubtada dengan khobar atau mubtada dengan mutalib bil khobar. Intinya kata adalahnya itu setelah mubtada begitu ya. Kalau kita mengartikan ya, misalkan innal insana ya, atau yang contohnya agak terpisah di sini ada nggak ya? Di sini nggak ada. Yang maksudnya kalau ada harf nasab ismu hanya terpisah ya, misalkan inna dengan azoliminya di sini ya, maka diartikan dulu. Sesungguhnya orang-orang zolim adalah baru balik ke sini. Itu kaidah menerjemahkannya saja gitu. Tapi kalau bentuknya, bentuk susunan katanya tidak berubah. Itu mubtada selalu menimbulkan rasa penasaran atau terletaknya di awal biasanya selalu ada dalam jumlah ismiyah, bentuknya ism rofa atau harf nasab wa isma ya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala. Ingat-ingat lagi harf nasab ya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala. Itu sebagai harf nasab dan ismanya sebagai mubtada. Adapun khobar dia memberikan informasi tentang mubtada ya, penjelasnya. Tidak selalu ada dalam jumlah ismiyah dan bentuknya berupa ism rofa setelah mubtada. Nah, sedangkan muta'alliq bil fi'il, muta'alliq bil khabar ini sama informasi tentang mubtada ya, cuman bedanya dan dia tidak selalu ada dalam jumlah ismiyah, cuman bedanya dia bentuknya bisa berupa jar majrur atau special mudhof ya, atau mudhof ilaih ya, idhofah. Baik, ini latihan. Nah, ini terakhir mungkin belum kita ini saya kirimkan linknya menentukan mubtada khobar. Saya share ke grup ke chat ini ya, chat Zoom. Kita boleh kita kerjakan sebentar mungkin sekitar 5-7 menit. Nah, kita mendeteksi yang mana yang bagian mubtada. Misalkan ya kalau ada apa namanya? Ini di sini sebagai harf nasab isma, nah dua-duanya centang. Inna dengan kuwata misalkan. Kabarnya mana? Kabarnya ini katanya annal quwata lillah ya. Kabarnya kosong berarti mutal bil kabarnya kata lillah. Kabar tidak ada. Jadi kalau ada harf nasab isma, dua-duanya dicentang. Oke, silakan boleh dikerjakan sebentar. Kita bahas 5 atau 6 menit ke depan. Oke, silakan.
Oke, kita bahas dari Pak Andi, silakan. Anal quwwata lillahi jami'ah. Boleh diulang ke putus Pak Andi? Iya, untuk tadanya adalah anna Mm-mm. Dengan dan kuwata ya, betul, anna dengan kuwata. Kemudian kuwata. khobar apakah ada? Khobarnya nggak ada. Tidak ada. Ya nggak ada. Tidak ada. Kalau lillahi, Lillahi merupakan jar majrur, berarti di muta'alik bil khobar. alhamdulillah. Iya, betul. Satu lagi Ya. Pak Andi. Untuk yang nomor 12 ini untuk khobarnya adalah inna, Mm-mm. mubtadanya inna, ismuhanya jam'ahu ya, wa qur'anah, Betul. Inna jam'ahu wa qur'ana itu satu paket mubtada. satu paket ya. Oke, khobarnya tidak ada Ustaz. Tidak ada. Alaina. Alaina merupakan muta'alak, Muta'alik. muta'alik ya, muta'alik ya Ustaz. Oke, sahih betul. Lanjut Pak Hani. Wallahu nomor 13. Wallahu ala kulli syai'in syahidun. Mubtadanya Allahu, Oke. kobarnya eh Khobar. eh, kobarnya Saidun, Dan mutalik bil khabarnya yang mana? eh, ala kulli ala kulli syai. Betul. Ala kulli syai'in. Ala dengan kulli itu harf nasab wa ismuha. Kulli dengan syai'in masih terikat dengan fragmen idhofah. Jadi masih terikat. Jadi, betul. Jadi satu rangkaian ala kulli syai'in itu mutalik. Satu lagi Pak Ani. Ulaika ashabun nari. Mubtada ulaika, Oke. ulaika ashabun nar. Hmm. Kobarnya tidak tidak ada ya Ustaz? Khabar ada rofa Ah, setelah mubtada di oh sini. iya, kobarnya ashabu, Betul. Kalau narnya sebagai apa itu? anari muta'alik bil kobar. Apakah dia jar majrur? Oh, Nari jar ini. majrur? Bukan. Iya, bukan. Eh mudhof mudhof sama mudhof ilahi ya. Betul, satu paket. Berarti Idhofah ya. temannya khabarnya. Kobar ya, Ya, ashabun nar. teman udah nilainya dari ashabu. Nah, Ya. jadi yang ada mutalibil. Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Lanjut Pak Andi lagi. Wamin Oke, nomor 15 untuk khobarnya, mubtadanya adalah azabun. azabun. Betul Ustaz? Hanya itu atau dengan ghalib? Azabun ghalidh ya. Ya, ini satu paket Satu paket masuk ke ya. sifanya. Nah, Oh iya, sifah. Oke. Sedangkan untuk khobarnya tidak ada. tidak ada. Oke. Oke, yang ada adalah di mak di wami waro ih. Jadi Sebagai sebagai
Muta'alik bil bil khobar. khabar. Oke, sahih. Oke. Ini waraihi ya jar majrur jadi mu'talli bil khabar. Iya, Oke, iya. lanjut Pak. Satu lagi Pak Andi. Iya, satu, iya, Antum satu kamu lagi. musrifun. Antum sebagai mubtada, Oke. kaum musrifun Mm-mm. ini sebagai khobar. Oke, berarti mu'talli bil khabar tidak ada. Tidak ada, tidak. Oke. Lanjut Pak Ani. Wa indana kitabun hafizun. Mubtadanya kitabun hafidun. Ada kitabun hafizun. Karena sebagai Mubtada. itu ada indananya. Uh, Ingdana ini spesial mudhaf ya. Betul, spesial model. Ingdana Betul. Jadi sebagai apa nih? muta'alik muta'alik bil khobar. Kabarnya berarti tidak ada. Ya, betul, Ya, sahih. ya. Satu lagi. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Dalika mubtadanya dalika Oke. Sajaul eh, Jazaa'u. Nah, berarti apa tuh? Sajau eh, Rafa Rafa Ya, rofah Khobar. setelah ada. Berarti dia Ya. khobar. Ada kaitannya dengan muhsinin atau terpisah? Hmm. Jaza- eh, Jazaul Musinin ada kaitannya itu. Ya, sebagai fragmen. Jazaul Musini sebagai fragmen idhofah ya. Betul, berarti dia satu fragmen. Jazaa'ul muhsinin itu khobar. Sedangkan mutalib khabarnya kosong, tidak ada. Oke, lanjut Pak Andi. Innamal ayatu indallah. Oke, untuk mubtadanya adalah innamal ayatu, Oke, sedangkan khobarnya eh, khobarnya ada nggak ya? Indallah ini indallah. sebagai khobar, Ustaz. Indah, itu apa tuh? Inda ini spesial mudhaf lah ya. Iya, spesial mudah. Ya, Spesial mudah masuknya apa? berarti muta'alik. Iya, Ya, muta'alliq bil muta'alik khabar. bil khobar. Iya, Sama indallah ya, satu paket. indallah satu paket. Ya. Khabarnya Khobarnya berarti nggak ada, ada. nggak ada ya. Betul. Oke, Terakhir, yang terakhir adalah ini sebagai mubtada, mm-mm. Rasulullah sebagai khobar, Oke, Assalamualaikum. ilaikum sebagai muta'alik bil khobar. Oke, sahih. Ya, alhamdulillah sudah terjawab semua. Nah, jadi ada kaitannya belajar kalimat dengan fragmen ya. Fragmen nanti untuk melengkapi rangkaiannya gitu ya. Nah, kalimat ini untuk memastikan kedudukannya ya, sebagai mubtada kah, khobar kah, atau mutalbil khobar sebagai tumpuan dasarnya atau penjelasnya gitu ya. Oke, untuk materi kita jumlah ismiyah insya Allah cukup. Nanti kalau dibutuhkan latihan saya kirimkan link satunya sebagai latihan tambahan ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau diskusi sebelum kita akhiri mungkin tentang jumlah ismiyah. Silakan Dari kalau saya, persilakan dari saya cukup, Ustaz. ke Pak Ani. Ya, Iya. cukup juga. Ya. Makasih, Ya. Pak. Baik ini untuk jumlah ismiyah kita cukupkan insya Allah. Nanti yang hadir pasif boleh menyimak di rekaman untuk lebih jelasnya. Yang berhalangan juga bisa. Nanti secepatnya saya upload supaya bisa disimak segera. Nanti pekan depan kita masuk ke jumlah fi'aliyah. Jadi kalau tadi tentang ism semua, nah, pekan depan tentang fi'il.
komponen fi'il. Sama ada 3 juga komponen penyusunnya. Nanti insya Allah kita jelaskan di pertemuan akan datang. Setelahnya lagi nanti kita membandingkan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah serta kasus-kasus dalam Al-Quran ya. Nanti baru kita review, baru nanti masuk ujiannya. Mudah-mudahan pertengahan bulan 11 sudah selesai unit 3, bisa masuk ke unit keempat insyaallah. Baik, syukran jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah kepahaman kepada kita semua dan insyaallah menumbuhkan keistiqomahan kita dalam mempelajari Al-Qur'an dalam makna-maknanya insyaallah. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih. Ye, wabarakatuh. Ustaz. yakum.